Toilet. Ustaz di mana, Ustaz? Gak di tengah, Ustaz? Ibu agak mendekat aja, Ibu. Ustaz nggak di tengah, Ustaz? Hah? Nggak di tengah. Buat seperti sholat aja lah. Hah? Nggak di tengah. Ketangkap lagi. Ketangkap lagi sini, Ustaz. Baik, bismillah. Di sini nggak boleh pakai pengeras suara aturannya. Jadi ada beberapa aturan yang kita taati karena kita berada di negara orang. Ya, bahkan kalau negara kita melanggar aturan juga, Pak polisi kita marah juga kan, Pak? Marah. Tapi, aja, nanti senyum aja ya. Betul kan? Betul lah. Pak, baik, di belakang saya atau di depan Bapak Ibu ada namanya, itu dia. Apa bacaannya? Sakifah Bani Sa'idah. Sakifah Bani Sa'idah. Sakifah itu kalau diartikan mungkin bisa kita terjemahkan dengan terjemah aula pertemuan. Bani Sa'idah berarti suku atau kabilah Sa'idah. Jadi Madinah ini Bapak Ibu, dulu yang tinggal di sini ada dua kabilah besar dari kabilah Arab. Yang akhirnya setelah masa Islam mereka dikenal dengan orang-orang Ansar. Ansar itu apa? Penolong. Karena mereka yang memberikan tempat untuk Nabi dan para sahabat muhajirin datang kemari. Tatkala Nabi dan sahabat-sahabat muhajirin ditolak, dimusuhi, dan hendak dibunuh dimanapun mereka berada di Jazirah Arab. Jadi mereka datang kemari, Nabi dan para sahabat datang kemari, diberi tempat oleh orang Arab sini, yang akhirnya mereka dikenal dengan nama Al-Ansar, gelar Al-Ansar, para penolong. Dan Al-Ansar itu terdiri dari dua kabilah besar. Kabilah yang pertama Khazraj, kabilah yang kedua Aus. Ini dua kabilah ini kalau dirunut ke atas nasabnya, ini sebenarnya abang adik. Abang adik, karena mereka punya ibu yang sama, namanya Qailah. Makanya dalam sejarah disebut Abna'u Qailah. Ini kabilah ini asal usulnya adalah anak dari satu ibu yang namanya Qailah. Dan kabilah Arab di sini, Madinah ini asal usulnya dari Yaman. Arab ya? Yaman. Ada yang Arab Yaman? Enggak ada, Pak. Oh, ada yang Arab Yaman. Jadi kalau Bapak Ibu, kenapa kabilah Arab Yaman kemudian berpencar ke tempat-tempat yang berbeda-beda? Tidak lepas dari sejarah Bendungan Ma'rib. Bendungan apa? Ma'rib yang ada di negeri Sabah. Silahkan baca surat Sabah. Nanti Bapak Ibu akan lihat di sana Allah menceritakan tentang bendungan ini, di mana negeri yang mereka bisa membuat bendungan yang sangat luar biasa. Akhirnya pertanian maju, ekonomi maju, ya. Mereka hidup makmur, ya. Akan tapi karena mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya bendungan ini dirobohkan oleh Allah hanya karena sebab satu ekor tikus. Ini pelajaran besar. Negeri kita mungkin lebih kaya dari mereka, ya, lebih kaya dari mereka. Tapi kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, bisa saja nikmat air yang kita tidak pernah kekurangan, nikmat pertanian yang kita menanam apapun bisa tumbuh dimanapun. Batang atau tongkat ubi kalau kita tancapkan bisa hidup. Makan kita tidak kurang. Negeri kita tentram, tenang, damai. Ya. Semua aktivitas pergerakan di negeri kita aman. Ini kalau kita tidak syukuri, bisa saja Allah cabut nikmat itu sehingga kita serba kesulitan sama seperti negeri Sabah. Akhirnya bendungan itu dihancurkan oleh Allah, ya, karena kekufuran dan keingkaran mereka. Akhirnya mereka mengungsi ke seluruh Jazirah Arab. Di antaranya dua kabilah yang kakak beradik ini, yakni Aus dan Khazraj. Ya, kita lanjutkan ceritanya. Aus dan Khazraj akhirnya menerima Nabi dan orang-orang muhajirin. Akhirnya mereka dikenal dalam sejarah dengan sebutan orang-orang Ansar. Dan itu disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran, disanjung-sanjung dan dipuji Nabi dalam hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Muhajirin artinya orang pendatang, berarti Ansar pribumi. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam pindah kemari, akhirnya Madinah
masuk Islam semuanya. Jazirah Arab pun tunduk kepada Rasulullah SAW, dan beliau menjadi pemimpin, nabi dan pemimpin. Sampai di akhir hayatnya, beliau SAW sakit kurang lebih 15 hari. Kemudian beliau meninggal. Dan tatkala beliau meninggal, beliau tidak menunjuk siapa pengganti beliau. Beliau tidak menunjuk siapa pengganti beliau. Dan bangsa Arab, Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sebelum masa Islam itu tidak bisa ditundukkan oleh siapapun. Orang Arab di otaknya, di benaknya, dia adalah raja. Dia harus mengatur, dia tidak boleh diatur. Itu orang Arab. Makanya orang Arab ini salah satu di antara tabiatnya di masa jahiliyah, tidak bisa dijajah oleh negara manapun. Nggak bisa dijajah, karena dia merasa, ya, saya raja, saya harus mengatur gitu. Bahkan kalau kita panjang mau cerita tentang bagaimana watak dan tabiat mereka, hanya karena disuruh saja bisa perang kabilah itu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Hanya karena disuruh. Contoh misalnya disebutkan dalam sebuah sejarah, ada seorang wanita, dia adalah ibu dari seorang tokoh besar di kalangan Arab. Jadi ibu ini disuruh oleh tuan rumah dalam jamuan besar untuk mengambilkan sesuatu. Dia mengatakan gini, tolong ambilkan itu. Dia mengatakan, yang butuh ambil aja sendiri, kok nyuruh orang, katanya. Kalau kita orang Indonesia gimana? Nggak diminta pun kita ambil. Ya, tolong ambilkan. Yang butuh silakan ambil. Diulang 3 kali sampai akhirnya ibu ini berteriak, duhai sangat hinanya saya. Hinanya saya disuruh orang hina saya. Akhirnya 2 kabilah ini berperang hanya gara-gara itu. Ini orang Arab, jadi mereka berpikir mereka adalah raja. Namun alhamdulillah berubah watak tabiat mereka setelah datang Islam. Tunduk kepada Rasulullah SAW. Tunduk kepada siapa? Rasulullah. Padahal kabilah ini nggak mau diatur kabilah A, kabilah A nggak mau diatur kabilah B, begitu seterusnya. Setiap kabilah itu mau saja bertempur, berperang gara-gara ego mereka masing-masing. Tapi akhirnya mereka tunduk dengan siapa? Rasulullah SAW. Tatkala Nabi meninggal, Allah takdirkan Nabi tidak menunjuk penggantinya. Sehingga yang terbayang nanti oleh sebagian sahabat kala itu kembali ke masa jahiliyah. Karena susah. Siapa yang mau menundukkan semua kabilah Arab yang di kepalanya itu semua menganggap dia adalah pimpinan? Ya. Sehingga ini masa genting. Tatkala Nabi meninggal belum menunjuk seseorang, ini masa genting. Takutnya semua kabilah akhirnya nggak mau tunduk dengan siapapun. Karena ego mereka kembali walaupun sudah muslim. Maka akhirnya orang Ansar berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah artinya apa tadi? Aula pertemuan. Mereka berkumpul di sini untuk bermusyawarah sebagai penduduk pribumi, menunjuk siapa dari mereka yang akan menggantikan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bermusyawarah di sini. Ya. Kabilah-kabilah mereka berkumpul, perwakilan kabilah berkumpul untuk menunjuk, dan mereka sepakat sudah menunjuk seorang tokoh dari suku Khazraj bernama Sa'ad bin Ubadah. Siapa namanya? Sa'ad bin Ubadah. Dia pimpinan Bani Sa'idah. Dan ini tokoh besar. Jadi Aus dan Khazraj dipimpin oleh 2 tokoh yang sama-sama Sa'ad namanya. Aus dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'ad yang sudah meninggal setelah perang Khandaq. Sedangkan Sa'ad bin Ubadah, Allah SWT takdirkan hidup panjang. Jadi mereka sudah sepakat untuk menunjuk Sa'ad bin Ubadah. Orang-orang muhajirin mendengar perkumpulan ini. Nabi SAW sudah meninggal. Ya, beliau meninggal di tanggal berapa Nabi meninggal? 12. Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi meninggal juga tanggal itu. Hari kelahiran Nabi diperselisihkan oleh para ulama. Beliau sebenarnya lahirnya tanggal berapa? Ada yang mengatakan Rabiul Awal, ada yang mengatakan Rajab, ada yang mengatakan tanggal sekian. Tapi meninggalnya Rasulullah, sepakat para ulama sejarah, beliau meninggal tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun 11 Hijriah. Tahun 11 Hijriah. Beliau meninggal di rumahnya di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Orang muhajirin tatkala mendengar informasi perkumpulan dan musyawarah mereka berpikir ini kalau dibiarkan, khawatirnya terjadi juga perselisihan. Karena dari sisi kasta, suku Arab yang paling tinggi orang Quraisy. Sedangkan kita sebutkan tadi Aus dan Khazraj dari mana? Dari Yaman.
Dari kasta kabilah, mereka tidak kabilah yang paling mulia, bukan kabilah yang paling disegani. Sehingga kalau mereka nanti sepakat, takutnya kabilah yang tidak mau tunduk. Kabilah yang paling tinggi kastanya adalah orang Quraisy, karena Nabi juga dari orang Quraisy. Maka 3 perwakilan Quraisy, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu anhu, mereka ingin masuk kemari bertemu untuk sedikit memberi pencerahan dan masukan. Maka mereka pun datang kemari, di tengah jalan bertemu dengan 2 orang sahabat Ansar, di antara mereka Uwaim bin Sa'idah mengatakan, mau kemana kalian? Kami ingin menemui teman-teman saudara-saudara kami Ansar yang bermusyawarah untuk menunjuk sebagai pengganti Rasulullah. Apa kata 2 orang Ansar? Enggak usah ke sana. Nanti yang ada ribut, karena mereka sudah sepakat untuk mengangkat siapa tadi? Sa'ad bin Ubadah. Tak usah temui. Tapi Abu Bakar bilang, kami apapun ceritanya harus temui. Akhirnya ketiganya pun masuk kemari. Masuk ini perkumpulan yang sudah menentukan siapa pengganti dan merasa beribu, sedangkan muhajirin itu pendatang. Baik. Maka ketiganya pun duduk, berorasilah mereka. Sampai orang-orang Ansar mengatakan, kami pemilik negeri ini. Kami pemilik negeri ini dan kami berhak untuk menentukan siapa pengganti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menyampaikan. Sampai Umar sudah tidak sanggup lagi, tidak tahan lagi untuk menyanggah perkataan mereka. Tapi Abu Bakar selalu mengatakan, sabar, gak boleh, jangan kau jawab. Kata Umar, demi Allah, kalau bukan karena Abu Bakar yang melarangku, aku pasti akan bantah ucapan mereka. Sampai mereka selesai berorasi, menyampaikan semuanya, baru Abu Bakar ngomong. Demi Allah, kata Umar, di situ terlihat kearifan, kebijaksanaan, kesempurnaan akalnya siapa? Abu Bakar. Tidak ada perkataan yang saya simpan untuk saya ucapkan, kecuali semuanya dibalas oleh Abu Bakar, bahkan dengan ucapan yang jauh lebih baik. Maka Abu Bakar mengatakan, wahai teman-teman, keutamaan dan kemuliaan yang kalian sebutkan itu semuanya benar, nggak ada yang salah. Benar, kalian punya jasa besar. Akan tetapi kalian harus paham, semua bangsa Arab tidak akan tunduk kecuali kepada orang Quraisy. Ini bahaya. Kalaulah seandainya dibiarkan selain orang Quraisy, takutnya perselisihan. Orang Arab tidak tunduk kecuali kepada orang Quraisy. Tidak ada titik temu akhirnya. Mereka memaksakan Sa'ad bin Ubadah, Abu Bakar mengusulkan selain orang Quraisy. Sampai akhirnya seorang mereka berkata, Hubab bin Munzir mengatakan gini, sudahlah kalau kalian paksa juga, gini saja, angkat khalifah satu dari kalian, dari kami lain. Ya kalau gitu ada 2 khalifah gimana ini kan gitu. Pecah jadinya. Maka Abu Bakar mengatakan begini saja, kata Abu Bakar. Ini ada Umar bin Khattab. Ini ada Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Tapi nggak beneran ya. Ini contoh. Tapi semoga keduanya memiliki sifat Indonesia. Bukan. Jangan. Nggak pantas juga. Tapi punya udah tua. Tapi punya sifat Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Ini ada Umar bin Khattab, ini ada Abu Ubaidah. Silahkan kalian pilih salah satu di antara mereka, karena mereka bertiga orang Quraisy. Maka Umar di sini tidak tahan, dia langsung amal, demi Allah, lebih bagus saya mati daripada saya menjabat sebagai seorang khalifah sedangkan Abu Bakar masih hidup. Teman-teman, coba kalian bayangkan, selama Nabi masih hidup tatkala beliau sakit, siapa yang beliau tunjuk untuk pengganti sholat 5 waktu? Siapa? Ya Abu Bakar. Nabi kala itu, ya subhanallah. Makanya ini sebagai tambahan faedah, ibadah kepada Allah itu tidak berakhir sampai kita mati. Sampai kita mati. Nabi SAW tatkala beliau sakit parah, beliau bertanya kepada istrinya. Kala itu beliau dirawat di rumah Aisyah dan semua istri Nabi kala itu ikut merawatnya. Nabi bertanya, apakah orang-orang sudah sholat di masjid? Mereka mengatakan, belum ya Rasulullah, mereka masih menunggumu. Nabi berat, kemudian Nabi minta air. Maka Nabi katakan, coba siramkan. Maka disiramkan. Tatkala rasa tubuh beliau agak ringan, beliau pun ingin bangkit pergi ke masjid. Tapi beliau tidak tahan, pingsan. Kemudian tidak berapa lama beliau siuman lagi, sadar. Nabi mengatakan, sudah sholat orang? Belum. Nabi katakan, tolong ambilkan air. Disiramkan lagi. Tatkala beliau agak terasa segeran, beliau ingin bangkit, pingsan lagi. Itu terjadi beberapa kali. Ini Rasulullah tetap berusaha mengerjakan
Sholat. Maka sholat itu, ibadah itu tidak berakhir Bapak Ibu kecuali setelah kita bertemu dengan Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim di akhir surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian kepadamu. Akhir daripada ibadah kita kalau kita mati, akhir, selesai. Ya, tapi kalau belum mati, masih hidup kita, nyawa masih di tubuh kita, kewajiban ibadah masih harus kita kerjakan. Dalam kondisi beliau sudah tidak sanggup lagi, di situ beliau berkata, sudahlah kata Rasulullah, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Suruhlah Abu Bakar untuk mengimami manusia. Aisyah kala itu sadar nih, kalau ayahnya maju jadi imam, pasti orang gak suka. Menggantikan posisi siapa? Rasulullah. Maka Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Bakar itu suaranya lembut, suaranya pelan, bahkan kalau baca Quran selalu nangis. Suruh saja Umar bin Khattab. Jadi orang kalau agak benci, jangan benci ke ayahnya, mungkin ke siapa? Umar bin Khattab. Hafsah, tolonglah kasih tahu Rasulullah yang suaranya lebih keras itu adalah Umar bin Khattab. Maka mereka usulkan Umar. Nabi mengatakan Abu Bakar suruh jadi imam. Abu Bakar itu suaranya enggak ini, nanti kedengerin gini. Maka Nabi marah. Kalian ini sama saja, sama saudara-saudara Nabi Yusuf. Suruh Abu Bakar menjadi imam. Jadi Nabi tidak terima kecuali Abu Bakar menjadi apa? Imam. Karena itu Abu Bakar mengimami kaum muslimin selama kurang lebih 5 hari di akhir hayat Rasulullah, 5 kali sehari semalam menjadi imam salat wajib. Maka Umar mengatakan, coba kalian bayangkan teman-teman, tatkala Nabi sakit di akhir hayatnya, siapa yang dipercaya Nabi untuk menjadi imam? Imam itu pemimpin dalam salat kita. Abu Bakar kan? Apakah kalian tidak ridha tatkala Rasulullah menunjuk beliau sebagai imam, pimpinan untuk urusan akhirat? Kenapa dalam urusan dunia kita tidak ridha dengan pilihan Rasulullah? Masya Allah, ucapan Umar ini merubah mindset pikiran semua orang Ansar. Benar juga ya. Untuk masalah akhirat Abu Bakar dipercaya. Kenapa dalam urusan dunia kita tidak percaya? Urusan akhirat jauh lebih mulia, lebih besar, lebih tinggi di sisi Allah. Kenapa dalam urusan dunia kita tidak percaya kepada Abu Bakar? Semuanya bangkit. Umar waktu itu mengatakan, mari tanganmu, ayo saya baiat. Dibaiatlah Umar bin Khattab. Kami bersumpah setia menjadikan engkau sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang pun semua tersadarkan, orang Ansar, mereka semua berebutan menjabat tangan Abu Bakar, berbaiat, bersumpah setia kepada siapa? Abu Bakar. Sa'ad bin Ubadah tadi sakit, jadi beliau terbaring. Ya, beliau berbaring karena udah lemah kali beliau. Jadi sampai hampir dipijak-pijak. Saat kasihan. Kata Umar, udah biar pijak aja lah dia, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi akhirnya mereka semua berbaiat di tempat ini kepada siapa? Abu Bakar. Setelahnya baru dibawa ke masjid dan berbaiat seluruh kaum muslimin. Jadi ini sejarah. Sehingga para sahabat kala itu mengatakan, demi Allah, kalau Abu Bakar hari itu tidak dibaiat, Allah tidak lagi disembah di atas muka bumi. Karena semua orang Arab di Jazirah Arab setelah meninggalnya Rasulullah, mayoritas mereka murtad. Hanya 3 kota besar yang tidak murtad. 1, Madinah. 2, Mekah. 3, Taif. Madinah ada Abu Bakar dengan khutbahnya. Mekah ada Suhail bin Amr dengan khutbahnya. Sedangkan Taif ada tokoh Taif bernama Adi bin Hatim dengan khutbahnya, menguatkan kaum muslimin supaya jangan murtad. Jangan murtad. Adapun yang lainnya murtad. Kalau tak murtad, tak mau bayar zakat. Sampai mereka mengatakan, Abu Bakar jadi pengganti. Apa urusan Abu Bakar dengan unta kita? Kalau Nabi okelah ditariknya. Abu Bakar apa urusannya? Enak saja diambil harta kami. Maka Abu Bakar kala itu diangkat jadi khalifah. Beliau jalankan semua apa yang telah diisyaratkan oleh Allah dan Rasulnya. Akhirnya umat bersatu di bawah kepemimpinan siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala. Ini akhirnya di sejarah awal mula pembaiatan siapa? Abu Bakar, dikenal dengan nama Saqifah Bani Sa'id. Demikian para jamaah, ada pertanyaan? Tentang apa, Beb? Darul Arqam ada hubungannya, Beb? Oh, itu di Mekah. Nanti insyaallah kita ceritakan. Udah di Mekah kita kemarin. Kenapa, Beb? Nanti umroh lagi baru saya ceritakan. Kalau tadi keutamaan 1000 kali itu bagaimana? Di dalam pagar. Dalam pagar ini ya. Ada pertanyaan tentang sejarah tadi? Minta ditanya mungkin, Ustaz. Hah? Minta ditanya. Minta ditanya ya.
Besok, Pak. Berapa hadiah yang bisa mau Ya. Dia umroh lagi. Dari Ustadz, Silakan, Pak. dengan di zaman itu kan semua informasi kan lambat. Ya. Bagaimana mensiarkan tentang pertemuan itu sehingga dapat dihadiri oleh banyak orang? Pertemuan di sini. Ya. Baik. Jadi pertemuan yang dilakukan di sini terbatas hanya orang Ansor saja. Jadi yang ada di sekitar Madinah. Dan Bapak Ibu ketahui bahwa Madinah dulu tidak tentunya sebesar ini. Ya, tidak sebesar ini. Jadi Madinah dulu itu sangat kecil. Sangat kecil. Bahkan pernah saya dijelaskan oleh guru-guru kita, kota Madinah dulu hanya sebesar Masjid Nabawi dengan pagarnya saja. Jadi sangat kecil. Kuba itu sudah di luar Madinah. Yang nanti insya Allah tadi jamaah 26 November sudah ziarah ke Kuba. Insya Allah jamaah 3 Desember ziarah di hari Sabtu insya Allah. Besok Raudhah ya. Besok Raudhah, ibu-ibu di pagi hari, laki-laki di sore hari. Alhamdulillah laki-laki sore hari pas hari Jumat, pada asar itu waktu mustajab. Luar biasa ya. Semoga Allah mudahkan. Jadi perkumpulan itu hanya dihadiri oleh orang-orang Ansar yang disebut dengan pribumi. Karenanya kalau dikatakan informasi dahulu sangat terbatas sekali. Ya, karenanya disebutkan sebuah informasi di zaman Umar mulai ada dilakukan perbaikan. Jadi contoh misalnya tentara Islam berperang di Yordania sekarang, misalnya di Syam. Bagaimana supaya informasi itu cepat sampai kemari? Jadi Umar membuat seperti barit itu pos kita sekarang. Jadi diperkirakan kuda lari kencangnya itu berapa kilometer baru berkurang kemampuan berlarinya, menurun. Jadi beliau bangun pos-pos tertentu. Jadi misalnya 15 kilometer pos. Nanti surat itu diletakkan atau diserahkan kepada penunggang kuda berikutnya. 15 km lagi estafet ya, 15 km lagi dipindahkan. Begitu seterusnya sampai akhirnya informasi yang ada di Yordan saat itu atau di Irak saat itu cepat masuk ke kota Madinah. Jadi kalau dikatakan informasi itu terbatas, benar sekali terbatas. Karenanya para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, terkait dengan pertemuan itu hanya dihadiri oleh pribumi orang yang tinggal di Madinah, yakni dari 2 kabilah saja, Aus dan Khazraj. Baik, ada pertanyaan? Atau saya nanya? Oke, Nabi meninggal tadi di hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal di waktu duha. Kurang lebih mungkin jam 9, setengah 10 atau jam 10. Beliau meninggal. Beliau dikuburkan kapan? 5 hari kemudian. Hari Senin itu beliau telah meninggal. Kemudian malam Selasa, hari Selasa, kemudian masuk Rabu baru dilakukan prosesi fardu kifayahnya, dan di pertengahan malam Kamis kuburan mulai digali. Jadi agak lama ya, lama. Maka pertanyaannya banyak orang ini saya tanyakan dan akan saya jawab, karena sebagian orang mengatakan tuh lihat para sahabat-sahabat Rasul, khususnya orang-orang Syiah, mengatakan mereka sibuk berpikir tentang kepemimpinan dan meninggalkan jasad siapa? Rasulullah. Gak mikirkan jasad nabinya baru meninggal. Saat fardu kifayah dulu lah. Ini sibuk siapa pemimpin, siapa jadi khalifah, sedangkan jasad nabi dibiarkan. Maka kita jawab, pertama, jasad Rasulullah tatkala belum meninggal tidak ada perubahan sama sekali jasad beliau. Beda dengan kita ya. Kalau kita meninggal kira-kira ganteng dan cantiknya masih ada nggak? Jadi beku lah. Aduh, dipegang gitu. Apa rasanya? Sakit. Enggak, dingin. Dingin. Kalau ada orang meninggal atau pasangan kita yang sangat kita cintai meninggal, maukah kita tidur bersama selama 1 minggu lagi? Ya enggak. Ya enggak lah, ya kan? Karena sudah berubah, cantiknya itu nggak ada lagi, ya, gantengnya nggak ada lagi. Tapi Rasulullah tidak berubah sama sekali. Karenanya Abu Bakar radhiyallahu taala tatkala beliau datang kemudian membuka wajah Rasulullah dan menciumnya sambil menangis, beliau mengatakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, laqad tibta hayyan wa mayyita.
demi ayah dan ibuku sebagai tebusan untukmu ya Rasulullah. Engkau tidak berubah, engkau tetap baik dalam kondisi hidup maupun meninggal. Tidak ada perubahan sama sekali pada jasad Rasulullah. Jadi Pak, kalau yang dikatakan 3 hari dipercepat, itu sampai 3 hari. Itu memang belum. Ini jawabannya. Ini jawaban pertama. Jadi jasad Rasulullah tidak berubah. Artinya kalau seandainya ditunda pun tidak berubah. Sedangkan kita kalau ditunda semakin lama semakin tidak bagus. Baru meninggal mungkin masih kayak orang tidur. Tapi kalau sudah 2 hari, 1 hari sudah berubah total deh. Ya. Jadi perubahan semakin lama kalau ditunda semakin tidak baik. Tapi kalau jasad Nabi ditunda pun sampai hari ini misalnya nggak dikuburkan, misal nih, adakah perubahan? Tidak ada. Ini yang pertama. Yang kedua, para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, proses meninggalnya Rasulullah itu tidak sama dengan meninggalnya kita. Jadi butuh masa yang panjang. Sampai disebutkan waktu itu para sahabat setelah selesailah dalam pembaiatan Abu Bakar, mereka masih bingung Rasulullah itu dimandikan gimana ya caranya. Kalau kita meninggal gimana cara memandikannya? Pakai bajunya harus dibuka kan, ditelanjangi bahasanya kan. Nabi apakah gitu ya? Bingung para sahabat. Ini gimana cara memandikan Rasulullah? Bingung mereka, diam lama. Gimana aja? Masa baju Rasulullah ditelanjangi? Gimana Nabi ditelanjang, dibuka bajunya gimana? Kok gini ya? Bingung mereka, nggak tahu caranya. Sampai akhirnya salah seorang di antara mereka bermimpi. Di dalam mimpinya dikatakan mandikan Rasulullah dengan bajunya. Jadi ini butuh lagi waktu gitu, bingung mereka gitu. Kalau kita meninggal udah langsung angkat, buka, copoti, selesai mandi. Kalau Nabi waktu itu bingung apa yang mesti dilakukan. Baik, akhirnya beliau dimandikan dengan bajunya. Ya, tidak dibuka bajunya. Ya, yang memandikannya Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muttalib, Fadl bin Abbas, keluarga-keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, tatkala hendak menguburkan di mana dikuburkan Nabi ini. Ini Nabi yang meninggal. Ada sebagian sahabat bilang, kita bawa jasadnya ke Mekah di tanah kelahiran. Ada yang mengatakan kuburkan di Baqi. Terjadi perselisihan, ini gimana ya, Nabi di mana? Ini Nabi loh. Kiranya Abu Bakar datang kemudian mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, setiap Nabi kalau meninggal dikuburkan di mana dia meninggal. Dikuburkan di mana dia meninggal. Beliau meninggal di kamar Aisyah, di pangkuan Aisyah, maka disitulah tempat dikuburkan siapa? Rasulullah. Karena Nabi mengatakan setiap Nabi dikuburkan di mana dia meninggal. Kemudian terjadi lagi bingung. Kuburan. Jadi kuburan itu kan ada istilahnya lahat yang lubangnya ke samping, ada syak yang lubangnya di bawah, di tengah. Jadi untuk Nabi ini gimana ya? Mana yang paling bagus ini? Apakah lahat ataukah syak tengah? Akhirnya para sahabat mengatakan, coba panggil penggali kubur, yang satu kalau menggali kubur tengah, yang satu lahat. Panggil. Dua-dua diutus. Siapa yang paling duluan, berarti itulah kuburan yang dipilihkan oleh Allah. Berangkatlah, rupanya yang buat kuburan tengah nggak ditemui di rumahnya. Yang pakai lahat ditemui di rumahnya, akhirnya berarti lahatlah yang dipilih oleh Allah untuk siapa? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menyolatinya juga beda Bapak Ibu. Kalau kita sholat jenazah, satu imam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir, selesai nggak semua? Habis, selesai. Prosesnya cepat. Ini tidak ada imam. Laki-laki masuk bergantian ke kamar Rasulullah menyolatinya. Masing-masing nggak pakai imam. Ya, setelah yang dewasa habis semua secara bergantian, baru masuk perempuan. Bergantian juga. Kemudian masuk anak. Ini butuh waktu sangat lama. Ya, ini diantara sebab kenapa lama proses fardu kifayah siapa? Rasulullah. Yang terakhir, para sahabat tidak mau menguburkan jasad Rasulullah kecuali setelah kaum muslimin sepakat siapa pengganti beliau. Karena mereka khawatirkan ini masalah besar ya. Masalah besar karena negara itu kalau tidak ada presidennya, tidak ada pemimpinnya, hancur. Sama seperti kita saja berapa orang ini. Kalau nggak ada pimpinannya kira-kira gimana?
Ada yang mau ke Raudhah, ada yang mau ke Baki, ada yang mau ke Kuba, ada yang mau makan, ada yang mau mandi, nggak karu-karuan. Tapi tatkala dengan satu komando, kita semua jalan. Makanya negara yang tidak punya pemerintahan, tidak punya pimpinan, ini negara pasti hancur. Makanya mereka tidak ingin menguburkan Rasulullah kecuali penggantinya sudah terpilih, agar kaum muslimin bersatu di bawah satu komando arahan pengganti siapa? Rasulullah SAW. Ini diantara sebab ya, diantara sebab kenapa agak lama proses apa? Fardu kifayah bagi siapa? Rasulullah. Bukan karena hal-hal yang lainnya, ya, bukan karena hal-hal yang lainnya. Ya, demikian para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Adapun selain Nabi, maka tentunya prosesnya harus disegerakan. Karena jasad tadi semakin lama semakin tidak bagus. Dan kalau jasad tadi muslim, beriman kepada Allah, dia kalau dikuburkan dengan cepat akan mendapat nikmat. Bahkan kalau dia bisa bicara, dia bilang gini, cepat apa kuburkan aku? Karena dengan dimasukkan dia ke liang lahat, Allah akan berikan nikmatku kubur kepadanya, akan dilapangkan kuburnya, akan dibukakan surga untuknya. Demikian para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillah selesai. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.